Sekarang sudah hadir KPU Provinsi Jawa Tengah. Silakan dimulai Mas, diperkenalkan dan nanti amplop atau sampulnya ditunjukkan keliling ke saksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPU RI, yang kami hormati pimpinan Bawaslu RI, dan yang kami hormati saksi, pasangan calon presiden, partai politik, dan juga perseorangan DPD. Kami hadir lengkap bertujuh bersama sekretariat dan juga disupport oleh tim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini di samping saya Pak Makruh Divisi Teknis nanti akan menunjukkan surat sampul yang memuat model D hasil provinsi untuk BPWP, DPR RI, dan DPD. Untuk itu kami persilahkan Pak Makruh untuk menunjukkan ke para saksi dan Bawaslu. Wangi buka. Silakan dimulai untuk pemilu presiden. Baik. Akan kami bacakan model D hasil provinsi PPWP Provinsi sebelum Jawa ini Tengah. Mas, sebelum ini di rekapitulasi tingkat provinsi, apakah ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan saksi? Ada pimpinan. Ada ya. Terus itu sudah diselesaikan di tingkat provinsi atau ada yang belum dan harus diselesaikan di sini? Untuk pemilu presiden dulu nih. Sudah selesai di tingkat provinsi. Ya. Untuk presiden sudah selesai ya. Oke, baik. Tapi ada keberatan yang ditulis, Pak. Ya, keberatannya tentang apa? Untuk pemilu presiden tidak dulu. mau tanda tangan model di hasil provinsi untuk PPWP. Dari saksi paslon nomor 1 dan juga saksi paslon nomor 3. Oke, itu aja ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Dilanjutkan, Mas. Model D hasil provinsi PPWP Jawa Tengah. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 14.113.896, perempuan 14.175.517, jumlah 28.289.413. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 110.19033, perempuan 12124.094, jumlah 23.143.127. Jumlah pemilih dalam DPTB laki-laki 88831, perempuan 97533, jumlah 186364.
Jumlah pemilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 67136. Perempuan 79184. Jumlah 146320. Jumlah seluruh pengguna hak pilih. Laki-laki 11175.000. Perempuan 12300.811. Jumlah 23475.811. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 28909.451. Jumlah surat suara yang digunakan 23475.811. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 26930. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan 5406710. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 29455. Perempuan 29717. Jumlah 59172. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 2866373. Paslon nomor urut 2 120966454. Paslon nomor urut 3 7827335. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 22790.162. Jumlah suara tidak sah 685649. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 23475.811. Bacaan PPWP selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita sahkan? Ya. Silakan. Terkait dengan surat suara yang dikirim, itu terjadi ada perbedaan, bisa dilihat. Itu apa penjelasan terhadap perbedaan tersebut ya? Perbedaan antara apa dengan apa nih Mas? Yang dikirim itu kan dalam keputusan KPU 1413 itu adalah 28912406 ya. Sementara yang tadi disebutkan 28909451. Oke. Silakan Mas dijelaskan. Sebentar pimpinan. Data. Izin menyambung lagi. Itu kalau dijabarkan lagi secara per kabupaten kota, dalam catatan saya dari 35 kabupaten kota hanya 2 yang sesuai, yaitu Grobogan dan Cilacap. Jadi ada 33 kabupaten kota yang juga tidak sesuai. 33 itu dari 35 terlalu banyak. Terima kasih.
Mas Ketua dan teman-teman KPU Jawa Tengah tolong diperhatikan ya. Nanti pertanyaan saya dicatat dan disiapkan penjelasannya ya. Yang pertama, alamat pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dari KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota, betul ya? Nah, tolong nanti disiapkan 35 kabupaten kota itu berita acara terimanya. Ya, serah terima. Yang diterima berapa menurut berita acara itu. Yang kedua, setelah itu kan disortir oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, sortirnya itu ada dua kemungkinannya nih. Kemungkinan pertama kelebihan, kemungkinan kedua kekurangan. Nah, yang kedua, disortir itu juga ada yang tidak masuk kategori layak digunakan. Nah, berdasarkan itu di 35 kabupaten kota itu petanya ya, di kabupaten kota mana saja yang kurang penerimaannya. Yang kedua, setelah disortir yang kemudian dianggap tidak layak itu di masing-masing kabupaten kota untuk pemilu presiden, berapa jumlahnya di kabupaten mana saja, kabupaten kota mana saja. Nah, itu kan kalau yang jumlahnya kurang, minta tambahan kan? Ya. Kalau yang setelah disortir ada yang tidak layak, minta diganti. Nah, surat permohonannya kepada KPU Pusat juga nanti disiapkan. Nah, yang berikutnya, berdasarkan surat itu kan KPU Pusat mengirim surat suara untuk kekurangan atau pengganti. Dan juga ada tanda terimanya. Berarti kan ada 3 nih. Terima pertama, yang kedua hasil sortir kemudian minta tambahan atau pengganti, yang ketiga berita acara penerimaannya. Ya. Nah, itu kan disortir lagi nih sebelum masuk kotak suara. Lalu masuk kategori surat suara, misalkan ya yang tadi yang setelah disortir tadi kan ada masuk kategori surat suara rusak dan seterusnya yang kemudian harus dimusnahkan sebelum hari H. Itu kan juga ada berita acaranya. Ya. Nah, itu berarti yang keempat ya, dokumen yang keempat. Kemudian dokumen yang kelima itu sebetulnya di sini sudah ada yang kelima ini. Ketika setelah pemungutan suara, sebelum penghitungan suara, itu kan ada kategori surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Nah, masing-masing di kabupaten kota yang tidak digunakan kan ada nih, ya kan, dari masing-masing TPS. Intinya begini, bahwa satu, tidak ada surat suara yang lebih atau yang kemudian potensial digunakan oleh orang yang tidak berhak, ya, sehingga kemudian ada mekanisme dimusnahkan, dibakar. Nah, yang kedua, ketika proses ini kan sebelum coblosan ya, sebelum dimasukkan kotak untuk didistribusikan. Nah, yang kedua, ketika proses pemungutan suara selesai, itu kan hari ini tidak digunakan, lalu dikasih tanda apa? Silang, dan kemudian dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, jumlahnya yang sudah ada. Nah, dari situ nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siapapun ya, bahwa ada jaminan surat suara yang diterima itu cukup untuk melayani pemilih yang hadir. Yang kedua, ada jaminan bahwa surat suara yang diterima itu yang tidak dimasukkan kotak itu sudah dimusnahkan untuk supaya tidak disalahgunakan. Demikian juga surat suara yang setelah pemungutan suara yang tidak digunakan itu ada jaminan diberikan tanda dan dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, berarti ada 5 dokumen ya. Nah, itu nanti disiapkan untuk 35 kabupaten kota, dibuat matriknya, dilampiri masing-masing dokumen itu, dan nanti dilengkapi untuk menjadi bagian dari catatan kejadian khusus di rekap nasional ini untuk Jawa Tengah. Supaya ada gambarannya. Ini cara untuk melacak tadi itu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya disiapkan. Tapi untuk sementara sebelum ada penjelasan detail dengan dilampiri dokumen-dokumen tadi, silahkan dijawab atau direspon pertanyaan yang ini. Karena setiap kali mau memulai pemilu presiden, pemilu DPR selalu ada pertanyaan ini. Silakan. Baik, seperti tadi yang disampaikan pimpinan, jadi kami menempuh
tata cara prosedur dalam rangka pengelolaan logistik untuk pemenuhan setiap TPS di Jawa Tengah. Yang kami juga dokumentasikan itu terkait dengan data-data dukung yang dimaksud. Tinggal penjelasannya nanti terkait itu akan kami kompilasi untuk 35 kabupaten kota. Alurnya seperti yang digambarkan oleh Pak Ketua tadi kami jalankan. Yang kemudian juga kami sebetulnya juga sudah menyusun kronologi terhadap hal itu. Setidaknya dalam pandangan kami cukup menjelaskan terkait proses itu dan jumlah dan data dukungnya juga sudah kami siapkan, Pak. Begitu. Terima kasih. Begitu ya, Mas. Nanti supaya ada penjelasannya detail, disiapkan keterangan tertulis tentang itu dan akan disampaikan ke semua saksi dan nanti juga akan masuk dalam kejadian khusus ini untuk merespon pertanyaan tadi. Iya, cuma kan ini karena banyak ya, 33 loh. 35, Pak. Oh, iya, 33 yang berbeda ya dari 35. Gitu. Kalau satu iyalah, ini 33 kabupaten kota gitu. Jadi kalau ini kita nggak mendapatkan penjelasan, ya, itu yang kita bahas berarti kan ya perbedaan itu sangat signifikan gitu, Pak. Gitu. Kemudian saya kira kok tidak begitu ya. Yang akan kita hitung di sini yang perolehan suara kan basisnya surat suara yang digunakan. Nah itu. Iya, artinya kita ini kan meminta penjelasan ya terhadap perbedaan itu. Itu satu. Yang kedua, Pak, ada surat yang tim kami ajukan kepada KPU termasuk kepada Bawaslu ya, terkait dengan dugaan terkait dengan data pemilih. Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran di kantornya pada Rabu 13 Maret. Menanggapi hasil perolehan suara 02 yang menang di Kandang Banteng, Gibran tak langsung puas. Justru putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu penetapan sampai 20 Maret. Alih-alih melakukan perayaan, Gibran justru disibukkan dengan pekerjaannya di Solo. Terlebih, Gibran mengaku sedang menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Diketahui sebelumnya, suara Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan mendapatkan 12 juta suara. Posisi selanjutnya disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang hanya mendapat 7 juta suara, sementara posisi terakhir ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2 juta suara di Jawa Tengah. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengunjungi paslon lain di tengah hasil rekapitulasi suara sementara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Niat tersebut dilakukan Gibran dengan tujuan agar mencairkan suasana seusai pemilu. Namun hingga saat ini belum ada respon dari kubu lawan. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 13 Maret. Saat ini Gibran mengaku sedang mengagendakan pertemuan dengan paslon lain. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini berharap pertemuan itu bisa mencairkan suasana. Namun hingga saat ini Gibran masih menunggu soal kepastian, pasalnya kubu lawan belum memberikan respon soal ajakan tersebut. Di satu sisi Gibran mengaku dirinya paling muda di antara Capres dan Cawapres pada pemilihan Presiden 2024. Oleh sebab itu, ia mengaku akan mendatangi paslon lain terlebih dahulu. Meski begitu, Gibran mengklaim komunikasi masih terus dilakukan. Di satu sisi, Gibran memberikan tanggapan soal suara 02 yang menang di Jawa Tengah. Menanggapi kemenangan sementara itu, Gibran tetap akan menanti hasil dari KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. Sebaliknya, ia mengaku akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo.
Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Kita lihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Mayor Teddy tak akan lagi menjadi ajudan Prabowo Subianto lantaran menerima promosi jabatan sebagai Wadah Nyonif para Rider 328 Dirgahayu. Meski begitu, Mayor Teddy masih akan menjadi ajudan Menhan Prabowo hingga proses administrasi selesai. Lantas kini terekam momen-momen terakhir Mayor Teddy mendampingi Prabowo. Hal tersebut direkam oleh seorang jurnalis Najwa Shihab yang diunggah melalui Instagram Story pada Rabu 13 Maret. Salah satu momen-momen terakhir terekam saat Mayor Teddy mendampingi Prabowo membayar zakat di Istana Negara. Terlihat Prabowo hendak membayar zakat kepada Basnas. Prabowo pun membayar zakat menggunakan QRIS yang kemudian ditemani oleh Mayor Teddy. Terlihat pria berusia 35 tahunan itu membantu Prabowo selama proses pembayaran. Mayor Teddy pun terus mengamati Prabowo selama pembayaran zakat tersebut. Tak hanya itu, jurnalis yang akrab disapa Mbak Nana juga turut mengunggah foto bersama Mayor Teddy. Dalam potret itu terlihat mata Mayor Teddy bengkak dan merah. Sementara sebelumnya, PAN sempat mengunggah video Mayor Teddy berpamitan dengan Prabowo. Adapun video yang diunggah di TikTok PAN memperlihatkan Mayor Teddy berkaca-kaca meninggalkan Prabowo sembari menenteng tas jinjing besarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.